Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani Bani Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati afdal min salatul fardis bi sab'ina wa asyrina darajatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kesempatan yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita selalu memanjatkan puji syukur Allah yang telah berikan nikmat kepada kita sekalian, sehingga karena banyaknya nikmat sampai kita tidak bisa menghitungnya. Dan juga mari kita aturkan sholawat dan salam kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, kesempatan pada yang baik ini saya akan menyampaikan sedikit pengajian atau kultum yang menyambungkan materi yang pertama, kaitannya dengan mengapa kita harus menegakkan sholat, mengapa kita harus sholat. Memang sholat itu menjadi satu wajib di dalam kita beragama Islam dan menjadi satu ciri tandanya seorang muslim itu juga dikerjakan sholat, termasuk sholat 5 waktu itu. Kesempatan ini terkait juga kami sampaikan, sholat 5 waktu itu lebih bagus dan lebih afdol apabila dikerjakan dengan secara berjamaah. Jadi jamaah itu mesti memang menjadi tuntunan di dalam syariat agama, seperti tadi kami setir pada surat Ali Imran ayat 103, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya jamaah itu memang menjadi satu syariat. Maka sholat itu sebagai contoh, khususnya sholat jamaah itu sebagai kita gerakan jamaah, gerakan bersama-sama. Maka seperti hadis juga diterangkan, Ni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa asyrina darajat. Sahabat Umar radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan kelipatan 27 derajat. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi sholat berjamaah itu memang diperintahkan dan memang pahalanya Allah melipat gandakan sampai 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Maka sebagai ciri orang yang
mutakin itu ya termasuk menjadi sholat jamaah. Hadis lain diterangkan juga an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha tabaraka wa ta'ala la ya'jubu minas sholatil fil jama'i. Rawahu Bukhari, rawahu Ahmad dengan sanad yang hasan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat meridhoi orang yang sholat dengan berjamaah. Jadi Allah sangat mencintai, meridhoi, senang terhadap orang yang sholat berjamaah. Hadis lain banyak menerangkan juga keunggulan-keunggulan sholat berjamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min salasatin fi qaryati wala ba'wi la tuqamu fihi sholatu illa waqad istahwada alaihimul syaiton fa alaikum bil jamaati fa innama yaqulu dhi'bu minal ghanami qasyah. Artinya sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah 3 orang yang menghuni desa atau penghuni pegunungan yang tidak mendirikan sholat jamaah kecuali mereka telah dikuasai oleh setan. Karena itu hendaklah kamu melakukan sholat dengan berjamaah. Karena harimau hanya mau menerkam kepada kambing yang sendirian. Jadi Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud itu memberi contoh. Jadi ada desa atau sebuah pegunungan yang itu tidak mendirikan sholat jamaah, itu tergolong orang yang terbujuk atau dikuasai oleh setan. Jadi orang yang itu diumpamakan di gunung itu kan ya juga jalannya mungkin sulit, jangkauannya mungkin jauh. Nah, ini aja sebagai ibarat kalau tidak sholat berjamaah itu orang itu tergolong jadi temannya setan. Dan justru diberi ancaman seumpamanya dia berwujud sebuah kambing, yang kambing itu sendirian, kambing itu bisa dimakan harimau. Hanya yang lainnya kumpul berjamaah, dia tidak mau berjamaah, ya akan dimakan serigala. Untuk itu sekalian, dari hadis-hadis yang lain juga banyak yang saya bacakan terjemahnya. Sahabat Ibnu Mas'ud mengetengahkan sebuah riwayat hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kamu melakukan sholat di rumah, sebagaimana orang yang terlambat sholat berjamaah ini melakukan sholat di rumah, maka berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Dan bila kamu meninggalkan sunnah nabi, maka kesesatanlah yang akan menimpa dirimu. Jadi kalau orang melakukan sholat di rumah, ya para sahabat juga ya walaupun berjamaah,
tapi termasuk itu tidak sunnah Rasulullah. Jadi kalau afdol yang baik itu sholat jamaah itu juga di masjid. Jadi ada juga hadis yang lain menerangkan yang ini cukup manfaatnya orang sholat jamaah, yang terjemahnya sahabat Ubayyin bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah mengimami sholat subuh. Lalu beliau bersabda, adakah si fulan datang berjamaah? Jawab para sahabat, tidak hadir. Maka kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat subuh dan isya adalah sangat berat bagi orang yang munafik. Seandainya kamu mengetahui sholat berjamaah pada waktu subuh dan isya, tentu kamu akan berdatangan sekalipun dengan merangkak. Sesungguhnya shaf awal barisan paling depan dalam sholat jamaah adalah shaf para malaikat. Dan seandainya kamu mengetahui keutamaan shaf awal, tentu kamu akan berkemas dengan segera untuk mendapatkan shaf awal tersebut. Sesungguhnya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah dengan 2 orang makmum itu lebih baik daripada sholat jamaah dengan 1 orang makmum. Dan semakin banyak makmum yang ikut berjamaah, maka semakin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Abu Dawud dan Nasai. Jadi secara garis besarnya di sholat jamaah itu menjadi satu ciri, apalagi sholat subuh dan sholat isya. Kata Rasulullah, kalau orang tidak sholat jamaah, tidak sholat subuh dan isya, itu kategori Rasulullah sebagai tandanya orang munafik. Jadi memang sangat berat sholat jamaah, apalagi subuh. Jadi orang munafik menjadi ciri khas, ya berat untuk menjalankan sholat jamaah di waktu subuh dan isya. Dan juga kehebatan atau kelebihan kemanfaatan sholat jamaah itu, ya kalau orang tahu, jadi mengetahui shop yang paling depan itu adalah di situ shopnya malaikat. Artinya kita kalau ada di depan yang barisan paling shop depan itu kita dijejeri malaikat. Jadi maka untuk orang kalau tahu di situ kebenaran sholat jamaah pada waktu subuh, keutamaannya mesti orang do berkemas-kemas, do berduyun-duyunan untuk mencari atau mengejar sepaling depan. Dan sholat jamaah yang paling depan itulah bersama malaikat, pahalanya banyak. Dan sholat jamaah itu memang paling sedikit ya 1 orang. Dan lebih banyak pahalanya lebih tambah 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu lebih baik. Yang terakhir adalah hadis, ada salah satu pertanyaan sahabat yang itu tidak bisa melihat, dia mendengarkan
sholat jamaah itu tanya kepada sahabat, tanya Rasul, "Hai Rasulullah, apakah saya punya kewajiban sholat jamaah? Karena saya tidak bisa melihat." Tanya. Kemudian Rasulullah, "Kalau kamu mendengarkan azan enggak?" "Mendengar Rasulullah." "Kalau mendengarkan tetap wajib untuk berangkat sholat jamaah." Jadi sholat jamaah itu ukurannya termasuk mendengar suara azan. Maka untuk itu mari jamaah rahimatullah kita usaha bagaimana kita sholat jamaah agar dalam kategori memang menjadi tuntunan sunnah syariat agama. Insya Allah tandanya kemakmuran, penghidupan, semua itu juga dilihat dari sholat jamaah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam sedikit kultum. Insya Allah mungkin ada waktu yang lain bisa kita lanjutkan. Dan apabila hal-hal yang kurang, ada yang salah itu dari saya sendiri, dan ada hal yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.